Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, pekan lalu pemerintah menerbitkan SKB atau Surat Keputusan Bersama 3 Menteri ini terkait dengan pemakaian seragam di sekolah. Namun kemudian SKB ini menimbulkan pro dan kontra, di antaranya adalah dari Majelis Ulama Indonesia yang kemudian mengeluarkan tausiah atau menerbitkan tausiah terkait dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut. Dan kami akan membahasnya malam hari ini dengan tema SKB 3 Menteri perlukah direvisi, dan saya telah tersambung secara daring bersama dengan sejumlah narasumber. Langsung saja saya perkenalkan, yang pertama adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Sekjen MUI Amir Syah Tambunan. Selamat malam Pak Amir Syah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Dan juga berikutnya adalah Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Dalam Negeri, Bapak Laude Ahmad. Selamat malam Pak Laude Ahmad. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Staf Khusus Menteri Agama, Bapak Nur Zaman. Selamat malam juga Pak Nur Zaman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tadi telah terhubung secara daring bersama dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Dian Wahyuni. Selamat malam Bu Dian. Namun sebelum kita akan berbincang mengenai tema kita malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu tausiah dari Majelis Ulama Indonesia berikut ini. Tausiah Majelis Ulama Indonesia terkait Surat Keputusan Bersama 3 Menteri ini bernomor 25199 tahun 2021 tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Di antaranya berisikan yaitu Majelis Ulama Indonesia menghargai pada sebagian isi SKB 3 Menteri dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah SKB ini memastikan hak peserta didik menggunakan seragam dengan kekasan agama sesuai keyakinannya dan tidak boleh dilarang oleh pemerintah daerah dan juga sekolah. Kemudian SKB ini melarang pemerintah daerah dan sekolah memaksakan seragam kekasan agama tertentu pada penganut agama yang berbeda. Poin berikutnya adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta dilakukan revisi atas isi SKB 3 Menteri agar tidak memicu polemik, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum. Dan poin berikutnya, atau poin ketiga adalah pemerintah hendaknya membuat kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk membuat pengaturan yang positif yang arahnya menganjurkan, membolehkan, dan mendidik para peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya dan termasuk dalam berpakaian seragam kekasan agama. Ya, setidaknya saudara ada 5 poin yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam tausiah yang dikeluarkannya terkait dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Tapi salah satu poinnya adalah diantaranya dilakukan revisi atas isi SKB 3 Menteri tersebut agar tidak memicu polemik. Saya akan langsung menuju ke Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Pak Amir Syah? Ya, terima kasih Mbak. Jadi baik, apa pertimbangannya Pak? Melakukan pengkajian secara cermat apa yang dihasilkan oleh SKB Menteri, Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenak, memang terus terang mengundang pertanyaan sejumlah pihak, bahkan telah menuai konflik perbedaan pendapat yang jangan sampai menimbulkan konflik di masyarakat. Saya memastikan baru saja pulang dari Sumatera Barat bahwa salah satu yang melatar belakangi seolah-olah ada pemaksaan. Saya memastikan itu tidak ada pemaksaan. Dan ini ada faktanya yang kemudian akhirnya menimbulkan isu nasional, pro kontra, kemudian melahirkan Surat Keputusan Bersama tersebut. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ini adalah untuk memberikan irsyadiyah atau penjelasan agar masyarakat tidak bingung, ya. Nah, karena itu secara konkret dalam tausiah yang kami sampaikan
diperlukan adanya revisi. Contoh, kalau kita lihat salah satu klausula yang disebutkan dalam SKB itu, pemerintah daerah itu ketika diminta untuk memfasilitasi dan kemudian berujung kepada soal anggaran, nah ini menurut saya kurang sejalan dengan pasal 31 konstitusi kita yang memberikan kepastian bahwa semua pendidikan itu harus difasilitasi oleh negara, apalagi APBN-nya 20% dalam konstitusi kita. Nah, oleh karena itu apa yang kami sampaikan ini ada dua hal substansinya. Di satu sisi menghargai, ya, karena memastikan jangan ada pemaksaan. Karena itu juga sejalan dengan konstitusi kita pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 bahwa negara berasas kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan di ayat 2 itu jelas tegas negara memberikan kemerdekaan kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut kepercayaan dan keyakinan. Nah, ini artinya diberikan kemerdekaan, kebebasan bahwa berpakaian itu adalah merupakan prinsip dasar ya bagi umat beragama, dan karena itulah maka di satu sisi kita memberikan penghargaan, apresiasi, dan di sisi lain kita minta untuk direvisi supaya ada kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Saya kira begitu, ya, Mbak. Pak Amirsyah, tapi justru dengan SKB 3 Menteri itu sebetulnya yang diharapkan kan adalah bahwa siswa itu memang tidak dipaksa dan juga tidak dilarang begitu. Artinya justru ini kan ingin melindungi toleransi di Indonesia. Ya, oleh karena itu yang menjadi soal adalah di salah satu klausula itu, yaitu terkait dengan pembiayaan misalnya. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Artinya apa? Artinya kita harus memastikan negara harus hadir dalam hal pembiayaan, apalagi ini di sekolah negeri ya, yang sekolah negeri ini di bawah naungan Kemendikbud dan juga pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu penekanannya sebenarnya di situ. Dan bagi Kementerian Agama, karena ada aturan khusus, tidak ada soal sebenarnya soal terkait ini. Karena Kementerian Agama itu misalnya menyangkut madrasah, pesantren, itu tidak ada soal. Tapi ini karena latar belakangnya muncul dari sekolah negeri yang ada di Padang, Sumatera Barat. Ini yang kita minta untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira Bu Dian, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Bu Dian, selamat malam. Ya, apa sebetulnya Bu pertimbangannya sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan SKB 3 Menteri itu, begitu? Kenapa harus sampai mengeluarkan SKB 3 Menteri? Oke, baik. Terima kasih, Mbak, untuk pertanyaannya. Hal-hal yang mendasari kenapa SKB 3 Menteri ini diterbitkan, banyak di lapangan terjadi kasus-kasus pemaksaan pengenaan seragam. Jadi mungkin kasus di Padang tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Sekjen itu hanya sebagai trigger saja. Tapi sebenarnya kejadian-kejadian ini sudah banyak terjadi di berbagai wilayah. Nah, karena ini sudah banyak terjadi di berbagai wilayah, maka hal ini akan menimbulkan isu intoleransi di sekolah. Oleh karenanya, kita rasa perlu kita mengingatkan kembali bahwa kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya satu Permendikbud, yaitu Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di mana sebenarnya tujuan dari penerbitan Permendikbud ini adalah bagaimana kita menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga menumbuhkan rasa-rasa kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di antara warga satuan pendidikan. Di samping itu juga, Permendikbud ini ingin meningkatkan rasa kesetaraan bagi peserta didik yang memiliki kesenjangan sosial yang sangat tinggi di antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Jadi,
kita ingin mengingatkan kembali bahwa sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada ketentuan mengenai penggunaan seragam ini. Jadi dengan SKB 3 Menteri ini justru kita menekankan bahwa kita sudah ada ketentuan dimaksud itu sih Mbak. Terima kasih. Baik, saya kalau begitu sekarang sebelum ke Kemendagri ke Pak Nuruzaman dulu, tanggapan Kementerian Agama sendiri terkait kemudian ini. Niat awalnya sebetulnya kan ingin meredam intoleransi, tapi kemudian akhirnya jadi menimbulkan pro dan kontra dan banyak tanggapan sesudah itu. Bagaimana Kementerian Agama melihat hal ini? Ya, pertama posisi Kementerian Agama di SKB 3 Menteri ini kan sebagai supporting ya, karena tadi disampaikan oleh Ki Amir Syah Tambunan Sekjen MUI juga menyatakan bahwa Kementerian Agama sebenarnya tidak memiliki kewenangan terhadap pemerintah daerah maupun sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Okay. Kewenangan kami hanya di guru agama, baik itu guru agama Islam maupun agama lain, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha di sekolah-sekolah negeri. Nah itu kewenangan kami, yang PNS tentunya. Nah itu wilayah kami. Yang kedua adalah ada tanggung jawab kami sesuai Perpres 18 tahun 2020, yaitu soal program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk menumbuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni, dan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Nah, harmonisasi umat beragama ini dapat tercapai apabila masyarakat terlindungi hak sipil, termasuk hak-hak beragama. Jadi persoalannya sebenarnya bukan kasus yang terjadi di Padang saja, itu seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dian, itu hanya trigger saja. Ini seperti gunung es. Bukan hanya orang dipaksa atau siswa dipaksa menggunakan jilbab, tetapi juga ada siswa yang dilarang menggunakan jilbab. Itu merujuk pada peristiwa yang sebelumnya di provinsi lain begitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi Padang itu sebenarnya hanya trigger. Nah SKB ini betul tadi Ibu Dian sampaikan hanya untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa ada aturan yang dibuat oleh negara bahwa semua orang dilindungi dalam melakukan pilihan terhadap pilihan keyakinan dan sikap keberagamaannya. Tidak boleh dipaksakan. Nah negara harus hadir di sini. Nah SKB 3 Menteri ini dalam posisi untuk hadir. Hadir sebagai negara untuk melindungi setiap warga negara yang beragama sesuai dengan keyakinan dan agamanya tentunya. Termasuk menggunakan seragam. Kalau di Kementerian Agama memang kita tidak terdampak apa-apa. Karena kalau di madrasah misalnya ya tetap menggunakan seragam sesuai dengan Permen Kemendikbud nomor 45 tahun 2014 menggunakan jilbab dan lain-lain itu sudah diatur juga. Jadi kita tidak, posisi kami di SKB 3 Menteri ini hanya posisi melakukan pendampingan atau advokasi, kemudian juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah atau kepada sekolah atau kepada guru. Itu saja sebenarnya posisi kami. Baik, saya ke Pak Laude Ahmad. Tapi Pak, di beberapa daerah misalnya kan sudah mempunyai budaya atau mungkin sudah ada yang seperti di Padang, Sumatera Barat barangkali ya, itu di sana sudah berjalan belasan tahun memang seperti itu begitu, kekhasan lokalnya. Nah, bagaimana sebetulnya pelaksanaannya di daerah kalau kita bicara SKB 3 Menteri ini, apakah kemudian berlaku sama untuk semua daerah? Artinya yang selama ini juga sudah punya tradisi tertentu berdasarkan surat ataupun SK dari wali kota misalnya, atau seperti apa Pak penerapan SKB 3 Menteri ini bagi masing-masing daerah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan narasumber yang saya hormati. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan adanya diskusi pada malam hari ini saya kira akan menambah sedikit bagaimana sebetulnya apa yang melatar belakangi sehingga terbitnya SKB 3 Menteri ini. Saya kira sebagaimana yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ya, senior kita Pak Sekjen MUI yang kami hormati, saya kira sebetulnya hadirnya SKB 3 Menteri ini lebih spesifik ya, lebih spesifik itu memberikan frame kepada penggunaan seragam dan atribut itu, kemudian
kepada peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian ini kepada sekolah pada pendidikan dasar dan menengah yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi setiap frasa itu sebetulnya insya Allah kita tidak memaknai lebih jauh. Pada prinsipnya sebetulnya kalau kita mencermati setiap diktum dari SKB ini sebetulnya ini hanya memberikan penegasan. Tetap akan merefer kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tadi disebutkan oleh Bu Dian bahwa ada Permendikbud nomor 45 tahun 2014 maupun ketentuan di Kementerian Agama misalnya, serta ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi rujukan di dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya yang mengatur tentang penggunaan seragam. Sekali lagi penggunaan seragam bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian di dalam diktum itu kan kalau kita melihat bahwa sebetulnya di sana sangat bunyinya adalah seperti tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya bahwa ini sangat diberikan kebebasan, tentu dengan menjamin moderasi, menjamin toleransi kepada peserta didik, kepada pendidik maupun tenaga kependidikan. Okay. Jadi kita akan domainnya itu akan di situ saja kepada jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda, kemudian kepada tadi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, kemudian lagi-lagi bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hari ini misalnya. Juga itu memang betul-betul sangat diberikan kebebasan toleran. Jadi silakan. Artinya bahwa tanpa kekhasan, dengan kekhasan itu dipersilakan. Artinya apa? Justru ini memberikan penegasan bahwa setiap kepada tiga objek yang melakukan tadi itu diberikan kebebasan untuk menggunakan. Baik, kalau begitu Pak Laude, kalau untuk daerah yang misalnya kita tarik kembali, seperti peristiwa di Padang, Sumatera Barat, artinya kalau misalnya dipersilahkan atau dibebaskan, berarti kalau ada yang sudah berjalan dengan peraturan di daerahnya seperti itu, tetap diperbolehkan atau otomatis gugur dengan ada SKB ini? Saya kira ini tidak persoalan mundur atau maju. Yang jelas ketika ditetapkan SKB ini tanggal 3 Februari yang lalu, sebetulnya ini sudah memberikan pengantar kepada kita. Seperti apa sebetulnya penggunaan seragam dan atribut kepada peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, Pak Laude, nanti akan kita bahas kembali juga Bapak Ibu sekalian. Kita memaknai untuk 3 SKB ini itu sebetulnya dimaknai bahwa seperti dengan Permendikbud 45 atau ketentuan. Baik, nanti kita akan sambung kembali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali usai jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kami tengah membahas SKB 3 Menteri, perlukah direvisi ini terkait dengan penggunaan seragam ataupun atribut tertentu di sekolah. Saya masih ingin kembali ke Pak Laude Ahmad dan kali ini juga mungkin dengan Ibu Dian Wahyuni. Jadi saya melihat di sini misalnya ada poin yang mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah lainnya. Jadi artinya apabila tidak melakukan ataupun tidak mematuhi SKB tersebut, maka akan diberikan sanksi begitu. Apakah akan seperti itu, Pak Laude dan Bu Dian? Bu Dian dulu barangkali. Ya, baik Mbak, terkait dengan sanksi yang akan diterapkan di dalam SKB ini adalah terkait dengan sanksi pemberian dana BOS. Akan tetapi terkait sanksi pemberian dana BOS ini tentu saja di dalam pelaksanaannya kita mengacu kepada sesuai dengan peraturan dan persyaratan di dalam ketentuan dana BOS dimaksud Mbak. Tapi hal yang paling penting lagi adalah tujuan kami berharap betul bahwa semua satuan pendidikan itu tidak melakukan pelanggaran terkait dengan hal-hal yang sifatnya intoleran tadi, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pengenaan sanksi seperti ini, maka sekolah tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat intoleran terhadap peserta didiknya, seperti itu.
Baik, Pak Laude, jadi saya ingin minta ketegasan kembali, artinya peraturan yang sebelumnya sudah ada, misalnya yang dari SK pemerintah daerah atau wali kota dan sebagainya itu gugur ya Pak? Harus mengikuti yang Itu ini? tentu akan menyesuaikan dengan pasca terbitnya SKB 3 Menteri ini. Peraturan-peraturan yang existing di daerah itu tentu akan direview dengan sendirinya, tentu dengan memperhatikan pasca terbitnya dengan SKB 3 Menteri ini saya kira. Terhitung mulai sejak diterbitkan atau masih ada toleransi waktu? Sementara itu kan tanggal 3 Februari, jadi otomatis setelah itu kan akan dilakukan evaluasi peraturan itu, di mana kira-kira yang mungkin belum sejalan atau belum tersesuaikan dengan terbitnya SKB 3 Menteri ini. Karena pasti kan akan disesuaikan dengan rujukan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi berapa lama Pak waktunya? Saya kira berproses itu Mbak, berproses. Jadi artinya dengan sendirinya itu kita akan mereview beberapa peraturan yang memang yang terkait sepanjang itu ada peraturan yang mengatur itu existing. Ya, ini karena kemudian ada permintaan dari ataupun ada tausiah dari Majelis Ulama Indonesia yang diantaranya meminta agar SKB ini direvisi. Saya kembali ke Pak Amir Syah Tambunan, Pak. Pak Amir Syah masih bersama kami. Jadi Pak, boleh ditegaskan kembali Pak Amir Syah, sebetulnya yang ingin direvisi yang bagian mananya Pak? Ya, coba ya, saya bacakan ya. Surat keputusan bersama 3 menteri ini pada diktum kelima huruf D yang menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan hal ini tentu saja yang kami maksud tidak sejalan dengan konstitusi kita ya, yaitu pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat kedua setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi kalau ini merupakan sanksi yang dimaksud karena misalnya sekolah yang masih menerapkan berpakaian sesuai dengan ajaran agama masing-masing, maka tentu ini kaitannya juga dengan poin di atas, yaitu yang dimaksud poin di atas itu adalah bahwa tidak boleh menganjurkan kemudian dan memerintahkan dan seterusnya, sehingga ini menjadi menurut saya menjadi rancu. Nah, oleh karena itu dalam konteks inilah yang saya maksud bahwa harus diberikan kelonggaran kepada peserta didik, tenaga kependidikan, sehingga jangan ada kesan ya dengan sanksi ini seolah-olah memberikan pemaksaan juga kepada pendidik, tenaga kependidikan, sekolah, karena itu harus diberikan kebebasan kepada orang tua, kepada pimpinan sekolah untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jadi sanksi semacam ini menurut saya kalau kita kaitkan dengan undang-undang otonomi daerah jadi bermasalah lagi. Baik. Kenapa? Pemerintah daerah itu punya otonomi khusus untuk mengatur bagaimana kearifan lokal di daerah, bagaimana kekhasan di daerah yang sesungguhnya ini harus diberikan kebebasan dan kelonggaran. Begitu. Ya, baik. Kenapa MUI baru sekarang Pak menerbitkan tausiah itu, padahal SKB ini sudah terbit sejak sepekan yang lalu, tanggal 3 Februari kalau saya tidak salah. Biasanya kita diajak berbicara ya, karena hal-hal yang sensitif seperti ini, kita memang diajak berbicara, berdiskusi, tapi saya menyayangkan itu tidak terjadi. Nah, oleh karena itu ke depan saya menghimbau, karena kebijakan ini adalah kebijakan yang populis, sensitif, maka kemudian bahasa kita jangan ujuk-ujuk gitu ya. Karena situ sekarang menimbulkan kontroversi yang kemudian menuai apa yang kita maksud ya, kalau saya pribadi mengatakan ini kontraproduktif. Sebenarnya Permendikbud 45 2014 sudah cukup baik di masa Pak Nuh sebagai Mendikbud ya. Jadi itu saja sudah cukup untuk mengatur sehingga tidak lagi diperlukan SKB 3 Menteri ini. Bahwa ada kasus daerah-daerah, inilah yang diperlukan sosialisasi, edukasi, advokasi
Sehingga istilah tadi itu saya tidak setuju dengan menggunakan trigger itu. Jadi seolah-olah kita ini mengambil trigger satu daerah, kemudian mengeneralisir di daerah lain. Seolah-olah kita tidak dianggap tidak toleran. Padahal kita umat Islam ini adalah umat yang toleran. Selama ini untuk bagaimana mengenakan pakaian. Gitu. Jadi saya pastikan tidak ada pemaksaan di Sumatera Barat. Saya baru pulang dari Sumatera Barat. Baik. Saya kira begitu. Ya, baik. Saya ke Pak Nuruzaman, Pak. Mengapa kemudian ketiga kementerian ini tidak mengajak bicara Majelis Ulama Indonesia, atau sebetulnya sebelum mengeluarkan SKB ini prosesnya seperti apa begitu? Ya, ini sebenarnya kan leading sektornya Kemendikbud dan Kemendagri ya. Kemenag ini di awal saya sudah sampaikan kita ini supporting saja. Tapi apakah kemudian Kementerian Agama tidak bisa menginisiasi Pak untuk bicara dulu dengan Majelis Ulama Indonesia, atau paling tidak meminta pendapat dari pihak-pihak tertentu sebelum mengeluarkan surat keputusan bersama yang tadi dipandangnya jadi kontraproduktif di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, orang bisa menilai apa saja. Tentu kita apresiasi juga penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, respon pemerintah. Sebenarnya kan ini upaya kehadiran negara terhadap persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini respon kami negara ya, tentunya pemerintah terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kebetulan isunya adalah intoleransi. Maka kemudian karena kita butuh respon cepat, tentu kita harus segera hadir untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, soal ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang lengkap atau kurang baik, tentu kita bisa diskusikan selanjutnya. Nah, tentu masukan dari MUI misalnya, karena kami juga mendapat banyak masukan. Kemarin malam misalnya saya dengan Ibu Dian juga ikut melakukan diskusi dengan banyak kiai juga mendapatkan masukan, ada yang menolak, ada yang mendukung, ada macam-macam. Kebanyakan apa, Pak? Sesuatu respon yang biasa. Kebanyakan menolak atau mendukung? Banyak yang menerima dan banyak yang menolak. Jadi posisinya ini kan bukan menerima atau menolak, tetapi ini sebenarnya adalah upaya negara hadir dalam persoalan. Apalagi adalah isunya adalah kebebasan orang dalam menjalankan agama dan kepercayaannya. Nah, kalau negara tidak hadir dalam persoalan ini berbahaya. Nah, SKB ini sebenarnya muncul memang mungkin persoalannya karena trigger yang ada di Sumatera Barat, tetapi memang karena persoalannya sebenarnya sudah cukup lama terjadi persoalan-persoalan seperti ini di Indonesia. Nah, sekali lagi ini hanya jadi peletup saja. Setelah ada letupan ini kemudian saya mendapatkan informasi misalnya dari penyusunan ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu mendapat informasi sebenarnya banyak laporan dari sekolah-sekolah lain, dari wali murid lain di sekolah-sekolah negeri lain yang misalnya salah satunya melarang menggunakan jilbab misalnya. Selain di Padang yang memaksa, ada yang melarang menggunakan. Jadi ini kan persoalan yang harus segera diselesaikan. Nah, kemudian ini respon yang baik menurut saya, pemerintah segera hadir. Nah, soal ini dikritik kemudian ada yang tidak setuju, itu sesuatu yang biasa menurut saya. Tetapi bahwa kami sebagai negara ingin hadir menyelesaikan masalah masalah masyarakat, tentu itu yang harus diapresiasi. Oke, baik. Kalau ada kekeliruan ya kita perbaiki bersama. Baik Pak. Kalau begitu saya kembalikan lagi ke Pak Amir Syah Tambunan. Apakah sebetulnya jalan keluarnya kalau memang ingin menemukan titik tengah, apakah memang harus dengan SKB 3 Menteri itu, atau sebetulnya Majelis Ulama Indonesia punya pandangan lain? Ya, saya kira pandangan MUI sudah jelas, ya, tertulis dalam dossier itu. Ya, di satu sisi pandangan MUI memberikan apresiasi karena apa? Karena diberikan kebebasan pilihan untuk menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing, karena berpakaian itu adalah merupakan bagian dari ibadah menurut agama Islam. Nah, yang kedua, karena ada hal-hal yang kita lihat, salah satu diktum yang kemudian memberikan sanksi, dan sanksi ini tidak sejalan dengan Konstitusi Pasal 31, maka kita minta untuk direvisi. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kita memerlukan satu pendekatan yang bersifat approach, ya, karena ini kan bicara soal pendidikan. Kalau bicara soal pendidikan ini kan, kalau kita kaitkan dengan tujuan pendidikan nasional itu kan bagaimana usaha sadar mendidik anak-anak kita, membiasakan berpakaian yang sopan santun,
ya sesuai dengan akhlak Ya, ajaran baik. agama Islam, sehingga pembiasaan ini ya menimbulkan satu habit, ya tingkah laku, moralitas yang tinggi. Karena bagi kita berpakaian itu bagian dari upaya untuk mendidik. Jadi jangan dianggap berpakaian itu seolah-olah hanya mengenakan busana, yang menurut saya tidak tepat. Nah, karena berpakaian itu bagian dari ajaran agama yang diperintahkan. Begitu, terima kasih. Baik, nanti sesudah jeda saya akan minta tanggapan dari Bu Dian dan juga Pak Laude Ahmad, apakah kemudian SKB ini perlu untuk direvisi dan bagaimanakah seharusnya kita menyikapinya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Saya kembali ke Pak Laude Ahmad dan juga Ibu Dian Wahyuni. Tadi disampaikan oleh Sekjen MUI bahwa jangan kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang niatnya adalah untuk memberikan kebebasan. Tapi kemudian malah terkesan memaksakan, tadi disebutkan seperti itu oleh Pak Amir Syah Tambunan. Bagaimana Kementerian Pendidikan Kebudayaan menanggapi hal ini, Ibu Dian? Terima kasih. Terkait dengan hal ini, kebebasan itu dalam artian adalah kebebasan dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, yang SKB 3 Menteri itu memberikan kebebasan kepada peserta untuk menggunakan atau tidak menggunakan seragam, gitu ya. Tapi dalam arti bebas, tidak sebebas-bebasnya. Tapi seragam atau tidak menggunakan seragam itu sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam Permendikbud 45. Di mana di dalam Permendikbud 45, seragam itu jenisnya ada seragam nasional, di mana di dalam seragam nasional itu ada juga pengenaan seragam bagi seragam nasional untuk muslimah. Jadi biarlah anak itu kan memilih seragam apa yang digunakan. Nah, di samping itu juga di dalam Permendikbud 45 juga diatur terkait dengan seragam kekhasan daerah. Di dalam penggunaan seragam kekhasan daerah, tentu juga harus memperhatikan hak dari setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Jadi biarkanlah sekolah yang menentukan atau peserta didik yang menentukan, orang tua peserta didik yang menentukan seragam seperti apa yang digunakan oleh peserta didiknya, tapi tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan. Gitu. Terima kasih. Baik, Pak Laude Ahmad, tadi juga saya ingin minta tanggapan soal bahwa tadi disebutkan ini harus direspon dengan cepat, begitu tadi kata Pak Nur Zaman. Jadi kemudian muncullah SKB 3 Menteri untuk merespon cepat keresahan barangkali yang timbul di masyarakat jika merujuk ke peristiwa sebelumnya. Nah, se-urgent apa atau semendesak apa sehingga kemudian SKB ini harus dikeluarkan? Itu juga yang jadi pertanyaan dari Majelis Ulama Indonesia di tengah kita sedang sibuk menghadapi pandemi COVID-19. Baik, saya kira tentu pemerintah hadir, pemerintah mempertimbangkan kondisi sosiologis, ya, mungkin masukan-masukan serta beberapa kondisi masyarakat dalam hal ini terkait dengan penggunaan seragam dan atribut tadi, sehingga memang segera mungkin justru diambil langkah-langkah untuk melakukan terobosan hukum yang lebih memadai, komprehensif dan tentu lebih aplikatif dengan pertimbangan yuridisnya, dengan pertimbangan sosiologis tadi. Nah, sehingga untuk itu diinisiasilah tentu untuk diterbitkan, ya, ditetapkan keputusan 3 menteri ini. Lagi-lagi sekali lagi ini hanya untuk mengatur kepada, ya, SKB 3 menteri ini masih ada pembatasan pada misalnya tadi kami sampaikan di awal bahwa pada pendidikan dasar dan menengah, kemudian kepada pendidikan dasar menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian dari 7 diktum di dalam SKB ini sebetulnya ini kalau kami menilai ini sudah sangat memadai, artinya bahwa dia memberikan kebebasan kepada 3 objek tadi, pada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan untuk memilih, ya, untuk memilih lagi-lagi untuk memilih menggunakan pakaian seragam. Ya, baik itu dengan tanpa kekhasan agama maupun dengan kekhasan agama tertentu. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga ditambahkan Bu Dian dengan merefer kepada Permendikbud 45 itu. Ya, artinya bahwa yang existing itu sudah membantu kita untuk ini. Nah, di framing lagi dengan SKB 3 Menteri ini seperti apa sih sebetulnya?
Kalau pendidikan dasar menengah, bagaimana sih penggunaan seragam dan atributnya gitu. Kemudian jika ada yang bertentangan pasca terbitnya 3 SKB ini, tentu peraturan, keputusan, instruksi, himbauan, baik itu diterbitkan oleh kepala daerah maupun kepala sekolah misalnya, ini tentu akan disesuaikan dengan terbitnya 3 SKB ini tentunya. Jika itu bertentangan pasti akan disesuaikan. Saya kira itu. Artinya pertanyaan berikutnya, apabila ada tausiah seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia agar SKB ini direvisi, apakah itu mungkin dilakukan, Pak? Dan kalau memang mungkin, apakah itu juga perlu dilakukan? Silakan Bu Dian dan juga Pak Laude. Terima kasih. Kalau menurut kami, biarkanlah kebijakan ini berjalan terlebih dahulu. Mengingat masa transisi untuk penyesuaian pun masih ada waktu sangat luang, di mana batas waktu untuk penyesuaian kan sampai 30 hari. Jadi biarkanlah SKB ini berjalan terlebih dahulu, sambil kita mengevaluasi dan juga kita mempelajari masukan-masukan dari berbagai pihak, dan kami sangat mengapresiasi terkait dengan masukan-masukan terkait dengan SKB ini, itu untuk perbaikan kebijakan-kebijakan kita ke depan. Baik, Pak Laude, saya juga minta tanggapannya soal itu, apakah masih memungkinkan direvisi dan apakah perlu? Saya kira tadi masukan yang sangat berharga dari yang kita hormati dari Pak Amir ya, dari Sekjen MUI, saya kira ini kami sangat apresiasi. Ini menjadi masukan yang sangat baik tentunya, dan tentu seperti tadi dijelaskan oleh Bu Dian juga, saya kira kita lihat dulu perkembangannya di dalam bagaimana implementasinya nanti, bagaimana operasionalisasi dari instrumen kebijakan ini. Lagi-lagi sebetulnya ini semacam instrumen operasional, karena perundangan yang lebih tinggi ini juga sudah pernah mengatur itu. Seperti tahun 2014 yang lalu sudah pernah terbit dengan Permendikbud, tentu juga dengan merefer kepada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Saya kira itu. Jadi tentu kita sangat menghargai ini, dan pemerintah ya tentu sangat menghargai dan menghormati seluruh masukan-masukan dari seluruh unsur-unsur masyarakat. Ya, pertanyaan yang sama saya ajukan ke Pak Nurzaman, Pak. Pertanyaan yang sama saya ajukan ke Pak Nurzaman. Apakah perlu direvisi dan apakah mungkin? Tentu kita sepakat saja untuk direvisi, tapi tentu harus dilihat dulu prosesnya seperti apa hari ini. Kalau misalnya dalam proses ini ada persoalan dievaluasi, tadi Bu Dian juga menyampaikan bahwa ada waktu 30 hari untuk melakukan evaluasi, maka masukan-masukan juga tadi Pak Laude sudah sampaikan tentu akan ditampung dengan baik dan direvisi dengan dari masukan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh MUI misalnya. Tapi kita harus melihat dulu prosesnya seperti apa, SKB 3 Menteri ini dalam waktu tertentu, kalau dianggap memang perlu dilakukan perubahan-perubahan, ya bisa dilakukan perubahan-perubahan. Karena sebenarnya begini, SKB 3 Menteri ini hanya sebagai pengingat saja bahwa ada aturan yang lebih kuat, yaitu peraturan Permen Dikbud soal berseragam, berpakaian untuk siswa, itu saja sebenarnya. Nah, soal sanksi pemerintah daerah dan sekolah, itu ya kalau mereka melakukan pemaksaan terhadap siswa, misalnya siswa muslim dipaksa untuk tidak boleh berjilbab oleh sekolah itu, maka sekolah harus diberikan sanksi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah daerah. Atau pemerintah daerah di daerah tertentu memaksa agar semua siswa menggunakan pakaian tertentu, maka pemerintah daerah akan diberikan sanksi, karena sebenarnya itu mengingatkan saja. Secara prinsip sebenarnya. Ya, Bu Dian, mekanisme sanksinya nanti akan seperti apa diaturnya? Siapa yang memberikan sanksi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendagri? Terkait dengan sanksi, karena kan sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan memang menyusun norma standar tersebut dan kriteria. Sementara sekolah adalah miliknya Kemendagri. Nah, oleh karena itu kami dengan Kemendagri akan secara bersama-sama melihat, mengevaluasi gitu ya terkait dengan pengenaan sanksinya secara bersama-sama. Seperti itu sih. Ya, Pak Laude, di daerah kan juga ada otonomi daerah. Bagaimana nanti soal sanksinya, Pak? Saya kira tentu sanksi ini sesuai dengan tingkat satuan pemerintahan, sesuai dengan kewenangan urusannya, ya akan bersama-sama dengan instansi terkait, Kementerian Dikbud misalnya, Kementerian Agama, kita akan duduk bersama lalu kita akan evaluasi di mana sebetulnya kalau memang itu berpotensi atau memang harus dilakukan penjatuhan sanksi misalnya. Ini kan akan dilihat sesuai dengan
urusannya misalnya tingkat dasar itu urusan kewenangan kabupaten kota, kemudian misalnya pada sekolah menengah atas misalnya itu pada level provinsi, itu kita akan lihat di sana urusannya. Jika memantaunya gimana Pak? Dilakukan. Tapi frame sebagai instrumennya itu sudah ada diatur di dalam ketentuan perundang-undangan tentunya. Dengan melihat tadi baik dari SKB ini ke atas gitu, tentu dengan pendekatan yang mana yang menyelenggarakan urusan itu di dalam pendidikan dasar dan menengah tadi. Ya, mekanisme pemantauannya seperti apa? Bagaimana? Nah, saya kira mekanisme pemantauannya itu given ya, tentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang selama ini menjadi urusannya tadi. Kalau pendidikan dasar itu diselenggarakan oleh misalnya SD SMP katakan begitu ya, itu misalnya oleh kabupaten kota, tentu pemerintah daerah kabupaten kota atau bupati wali kota akan dievaluasi oleh pemerintah provinsi atau di atasnya begitu. Pemerintah provinsi juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah juga akan melakukan evaluasi pemantauan terhadap kebijakan. Itu yang menjadi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri ya. Kalau yang dari kewenangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bu Dian? Ya, gini Mbak, terkait dengan urusan pendidikan, ini kan urusan pemerintahan kongruent. Dalam artian adalah urusan yang kita bagi habis sampai ke tingkat kabupaten kota. Tadi seperti yang disampaikan, bahwa untuk pendidikan dasar, itu adalah urusan kabupaten kota, provinsi adalah urusan pendidikan menengah seperti itu, dan juga pendidikan khusus itu adalah urusan provinsi. Dan sekali lagi terkait dengan urusan pendidikan ini kan jelas diatur di dalam peraturan Undang-Undang 23 termasuk peraturan turunannya. Dan di sini ada peraturan pemerintah mengenai pembinaan dan pengawasan, di mana jelas kami di pusat, di Kemendikbud hanya melakukan pengawasan yang sifatnya teknis. Praktis kita di dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan itu bekerja sama dengan Kemendagri ataupun dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk sama-sama mengawasi keterlaksanaan norma standar prosedur kriteria yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mungkin sederhananya begini Bu, kalau misalnya di daerah tersebut sudah mengikuti SKB 3 Menteri, tapi ada satu sekolah barangkali yang masih belum mengikuti, maka sanksinya akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu? Ya, tapi melalui kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk pendidikan dasar, praktis sanksinya akan diberikan oleh kabupaten kota, sementara untuk pendidikan menengah sanksinya akan diberikan oleh pemerintah provinsi, seperti itu. Baik. Yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang 23. Ya, jadi kembali ke soal revisi, direvisi atau tidak direvisi, itu kita menunggu penyesuaian yang 30 hari itu ya Bu ya, dan Pak. Betul seperti itu? Ya. Jadi kita menunggu 30 hari bagaimana nanti pelaksanaannya, apakah memang masih ada yang perlu diperbaiki atau tidak, termasuk termasuk masukan dari Majelis Ulama Indonesia ini. Terakhir, saya ingin Bapak-bapak Ibu sekalian juga memberikan imbauan barangkali kepada masyarakat agar memang tidak kemudian SKB ini yang mungkin tadinya niatnya baik lalu kemudian diterimanya berbeda oleh masyarakat kita. Silakan dari Bu Dian terlebih dahulu. Baik, terkait dengan SKB ini, tujuannya Bapak Ibu, jadi dengan ini bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ini pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ini berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekerasan agama atau dengan kekerasan agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pemerintah daerah tidak boleh memaksakan terkait dengan seragam yang akan digunakan oleh peserta didiknya ataupun atributnya, baik itu tanpa kekerasan agama ataupun dengan kekerasan agama tertentu. Seperti itu aja Mbak, mengingatkan kembali. Pak Laude Ahmad, silakan Pak. Baik, saya kira memang SKB 3 Menteri ini sejatinya lebih pada memberikan peran kepada sekolah untuk senantiasa selalu menjaga eksistensi ideologi dan konsensus nasional kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dengan Bhinneka Tunggal itu. Tentu dengan tadi ya kebebasan memilih penggunaan seragam tadi adalah untuk menghormati agama yang dianut oleh peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan. Lagi-lagi adalah dalam rangka membangun dan memperkuat moderasi dan toleransi antar umat beragama ataupun bagi pemeluk-pemeluk kita semua. Ya, Pak Nur Zaman. Ya,
indikator keberhasilan moderasi beragama salah satunya adalah toleransi, yaitu menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan bersedia bekerja sama dengan orang lain. Itu saja barangkali pesan dan terakhir dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Amir Syah Tambunan, sebelum saya juga mintakan apa imbauannya kepada masyarakat, tapi sebelum itu mungkin bisa ditanggapi Pak bahwa tadi dari pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan maupun juga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama ketiganya sepakat bahwa revisi atau apapun itu nanti masih menunggu 30 hari masa penyesuaian ini. Tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia soal ini bagaimana Pak? Ya, jadi pertama saya mengimbau bahwa karena kita suasana COVID-19 yang masih sangat memprihatinkan bangsa ini artinya punya PR besar kita ya. Jadi sekolah dan semua pihak harus bersama-sama bagaimana kita mampu untuk mencegah penularan COVID dan cara belajar yang efektif di sekolah. Saya kira ini akan menjadi prioritas utama ya. Kami dari Majelis Ulama Indonesia bersama semua pihak terus-menerus menginginkan agar suasana belajar di era pandemi ini betul-betul bisa secara efektif dan efisien kita gunakan. Jadi karena itu hal yang kedua adalah yang saya ingin sampaikan, marilah kita berhenti untuk membuat kebijakan yang kontroversi sehingga menciptakan suasana belajar yang aman, damai, efektif, sehingga kita bangsa yang betul-betul tengah mendapat ujian ini ya, ujian yang sangat berat. Saya katakan sangat berat sekali karena kondisi ekonomi kita yang sangat memprihatinkan. Karena itu kami dari Majelis Indonesia terus berikhtiar, berdoa, mari kita bertawakal, semoga kita segera keluar dari ujian pandemi COVID-19. Karena itu berakhir, kita akhiri hal-hal yang kontroversi, mari kita sempurnakan SKB 3 Menteri ini, karena ini tidak ada istilah kalah menang di sini, tapi ini untuk bersamaan kita semua. Ya, untuk keamanan dan kedamaian kita semua. Terima kasih. Baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan kalah menang, tapi memang ini untuk kebersamaan kita semua. Ini masih ada lagi waktunya untuk kita. Saya mungkin minta satu lagi dari Pak Laude Ahmad dan juga Budian Wahyuni. Ini waktu penyesuaian 30 hari sejak dikeluarkan SKB 3 Menteri. Apa yang saat ini selama masa penyesuaian ini harus betul-betul diperhatikan oleh pihak sekolah, termasuk juga masyarakat dan pemerintah daerah? Budian. Gimana Mbak? Ya, di masa 30 hari penyesuaian ini apa yang betul-betul harus diperhatikan dan dijaga oleh pihak sekolah maupun juga orang tua murid atau masyarakat dan juga pemerintah daerah? Ya, terkait dengan hal ini, pemerintah daerah agar mengevaluasi kembali peraturan-peraturan yang ada di pemerintah daerah terkait dengan pendidikan di wilayahnya, seperti itu. Begitu juga terkait dengan orang tua, juga ikut mengawasi terkait dengan apa yang berjalan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi kita sama-sama mengevaluasi apa yang sudah terjadi, gitu seperti itu. Dan nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan apa yang terjadi di masing-masing wilayahnya. Jadi diskusi berjalan terus ya Bu ya, dan juga evaluasi. Pak Laude Ahmad, dari pemerintah daerah apa yang harus betul-betul diperhatikan Pak? Saya kira tentu pemerintah daerah harus ya memperhatikan betul SKB 3 Menteri ini dari seluruh diktum yang ada, sehingga tentu perlu dilakukan sosialisasi, perlu dilakukan penjelasan dan pencerahan kepada stakeholder yang terkait, khususnya kepada serta didik, tenaga kependidikan dan pendidik tentunya sesuai dengan ranah di wilayah yang terselenggaranya urusan tentang pendidikan ini, supaya nanti tidak multitafsir dari setiap katakan diktum di dalam instrumen operasional ini atau sebagai SKB 3 Menteri ini sebetulnya. Jadi pemerintah daerah betul-betul ikut mensosialisasikan, ikut memberikan pengawasan bagaimana implementasinya sampai dengan kepada terlaksananya kepada peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga betul-betul SKB 3 Menteri ini lebih applicable dan tidak multitafsir lagi, sehingga memang pemerintah daerah tentu kita juga lakukan koordinasi kalau memang masih ada
yang harus disosialisasikan lebih intensif lagi terhadap berlakunya atau pasca terbitnya SKB 3 Menteri ini. Baik, mungkin memang perlu sosialisasi yang lebih baik lagi agar tidak ada multitafsir terkait dengan SKB 3 Menteri ini. Dan juga tadi yang disampaikan Pak Amirsyah Tambunan, ini bukan masalah kalah atau menang, tapi memang banyak pihak boleh saja memberikan masukan karena tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Terima kasih Pak Amirsyah Tambunan, Pak Laude Ahmad, Pak Nur Zaman, dan juga Ibu Dian Wahyuni sudah berbincang bersama kami malam hari ini di Indonesia Bicara. Selamat malam sekali lagi, terima kasih dan sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Nah, saudara, demikian Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.